Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Desi Anita Carolina Sembiring, dosen manajemen pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025, khususnya pada komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan kode MP4218, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 4 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 5 di program studi Manajemen Pendidikan Universitas Cendrawasih. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 ujian tengah semester pada pertemuan yang ke-8, dan 1 ujian akhir semester pada pertemuan yang ke-16. Mata kuliah ini memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu mata kuliah core dalam kurikulum manajemen pendidikan, karena lulusan program studi kami dipersiapkan untuk menjadi supervisor pendidikan di samping 4 kompetensi utama lainnya. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengkaji konsep administrasi dan supervisi pendidikan, serta mampu untuk mengimplementasi supervisi pada satuan pendidikan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 3 aspek sikap, 2 aspek pengetahuan, 3 aspek keterampilan umum, dan 3 aspek keterampilan khusus yang telah tertuang dalam RPS. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan 3 aspek utama sesuai dengan ketentuan Serdo Smart, yakni delivery, interaction, dan assessment atau yang disingkat dengan DIA. Dari aspek delivery, saya menggunakan pendekatan blended learning dengan berbagai media pembelajaran. Di sini, mahasiswa diminta untuk terlebih dahulu mengakses trigger material yang sudah saya susun di Google Sites agar mereka lebih siap dalam mengikuti perkuliahan secara tatap muka yang bisa diakses di laman berikut. Dari aspek interaction, pembelajaran melibatkan pendekatan DARE interaction berupa case method antara dosen dan mahasiswa. Interaksi dilakukan melalui tanya jawab interaktif selama pembelajaran berlangsung, diskusi konsep antar rekan sejawat, kemudian analisis studi kasus secara berkelompok, dan juga penggunaan sticky notes yang dilakukan sebagai reflection tool kepada mahasiswa untuk menuliskan apa yang mereka sudah pelajari, kemudian apa yang masih sulit dipahami, dan apa yang ingin dikembangkan lebih lanjutnya. Dan terakhir dari aspek assessment, evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan komponen ujian tengah semester berupa 30%, ujian akhir semester sebanyak 35%, tugas dan proyek sebesar 25%, dan penilaian sikap dan keterampilan sebesar 10%. Sticky notes di sini digunakan juga untuk mahasiswa untuk menjadi bagian dari asesmen formatif dalam memantau pemahaman serta refleksi belajar mereka. Pada video ini, saya akan menampilkan pembelajaran pada pertemuan yang kedua dengan topik konsep dasar supervisi pendidikan. Sub CPMK untuk pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mengemukakan konsep dasar pelaksanaan supervisi di bidang pendidikan. Materinya mencakup evolusi paradigma supervisi, definisi supervisi pendidikan, perbedaan inspeksi, supervisi dan evaluasi, prinsip dasar supervisi akademik dan manajerial, fungsi supervisi, dan ruang lingkup supervisi. Untuk itu, silakan simak video berikut ini. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ini kontrak mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ya? Iya. Oke, semester 5. Oke, semester 5. Oke, pertemuan kita kali ini kita akan ngomongin soal konsep dasar supervisi pendidikan. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran, berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Oke. Ya, jadi kali ini kita akan ngomongin soal konsep dasar supervisi pendidikan. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Kita akan melihat ataupun diharapkan teman-teman semuanya bisa menguasai 4 indikator, yaitu yang pertama bisa tahu apa sih perubahan-perubahan ataupun evolusi dalam paradigma supervisi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan menganalisis nih perbedaan antara inspeksi dan juga supervisi. Kemudian yang tujuan pembelajaran ketiga yaitu mampu menguasai teori fungsi dari supervisi, dan yang terakhir adalah memahami ruang lingkup supervisi. Jadi di dalam metode pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kita semuanya bisa berinteraktif. Kemudian juga nanti akan ada sebuah studi case atau studi kasus, kita akan pecahkan bersama-sama, dan juga nanti akan ada real time assessment. Jadi akan ada penilaian di akhir. Oke. Nah, kalau ngomongin supervisi, teman-teman pernah nggak ketemu kepala sekolah yang masuk ke ruangan kelasnya tiba-tiba saat ibu guru atau bapak gurunya lagi ngajar? Pernah nggak? Pernah. Lihat nggak wajah mimik ibu guru atau bapak gurunya seperti apa? Tegang maksudnya. Kayak ketakutan. Ya. Jadi kalau kalian sadar sebenarnya yang dilakukan oleh kepala sekolah itu kira-kira menurut kalian apa? Lagi melakukan pengawasan. Terus ada lagi? Selain pengawasan mungkin? Bimbingan. Tapi muka gurunya tegang. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, supervisi itu jangan sampai sifatnya itu seperti mengontrol, membuat ketegangan dari orang yang supervise ataupun orang yang disupervisi. Tapi diusahakan kegiatan supervisi yang kita tahu, supervisi itu dari dua kata, dari minggu lalu sudah disampaikan, terdiri dari dua kata, super efficient. Artinya orang yang supervise atau orang yang mempunyai kontrol, punya super power, melihat vision ke bawah. Nah, tapi diharapkan dari kegiatan supervisi ini tidak hanya sekedar mengontrol, tapi bisa memberdayakan guru tersebut, sehingga nanti kalau kepala sekolah tiba-tiba masuk ke kelas itu tidak muka tegang lagi yang dihadapinya, tapi muka ceria. Karena kita akan lihat di sini sebenarnya supervisi itu seperti apa sih? Apakah memang semenakutkan itu? Nah, tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalau kita nonton film yang besar, kalau Harry Potter itu udah sampai berapa part, beberapa series. Nah, sama supervisi juga seperti itu. Jadi di dunia supervisi ini ada 3 part, ada 3 era yang dihadapi. Pertama, era inspeksi. Ini eranya Taylor dari tahun 1900 sampai 1930-an. Di mana era Taylor inilah yang kalian tadi sampaikan, gurunya tuh masih tegang ketika divisit sama kepala sekolah. Kenapa? Karena di sini seperti mencari-cari kesalahan guru. Ya. TPP-nya mana? Nggak ada ya. Nanti saya lapor lah sama kepala sekolah. Nanti saya kasih tahu ke pengawas. Jadi membuat guru itu ketakutan. Nah, tapi itu di era inspeksi itu tahun 1930 terakhir. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan dari eranya Taylor tadi yang masih memegang kuat dunia birokrasi manajemen itu masuk ke era demokratisnya John Dewey. Jadi di sini lebih demokratik, melihat ternyata guru ini walaupun seperti itu dia tetap human, manusia. Jadi diusahakan supervisor itu bukan sebagai judging, bukan untuk menyalahkan kesalahan si guru tersebut, tapi helper, membantu apa yang menjadi kesulitan yang ditemui dari si guru tersebut. Kemudian yang era terakhir yang sampai sekarang sedang kita jalani itu adalah era kolaboratif. Itu eranya Glickman, Carl Glickman. Di sini dia menekankan bahwa ternyata guru itu memang harusnya dia profesional. Dia itu sebagai change agent, agen membawa perubahan. Sehingga di sini bukan lagi terkesan atasan dan bawahan, tapi lebih ke tim, profesional, sesama rekan kerja.
Jadi bukan lagi dibilang itu adalah menilai, bukan lagi bilang menginspeksi ataupun menjudging, tapi lebih ke memberdayakan. Oke, jadi itu ya. Ada 3 era yang sedang ataupun yang telah dilewati oleh konsep supervisi ini. Jadi supervisi ini bukan kayak baru kemarin hari gitu. Ini udah lama sekali, ya. Dan inilah 3 evolusi yang sedang terjadi di dunia supervisi. Nah, kita kan lihat di sini, kalau kita menuju kepada peraturan PP nomor 37 tahun 2009, disampaikan bahwa teman-teman bisa lihat ya, nanti itu ada yang di bold itu, supervisi adalah proses pemberian bantuan profesional. Oke, ingat, bantuan profesional, bukan sekedar bantuan biasa. Dia harus sifatnya profesional kepada pendidik untuk meningkatkan kemampuan. Oke, tujuannya meningkatkan, bukan menjatuhkan mental guru. Oke, dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan pembelajaran. Dan ini juga dikuatkan sama Burton and Bruckner yang sampaikan bahwa supervision is an expert technical service. Jadi itu harus expert, harus ahlinya. Okay? Yang melakukan supervisi itu harus yang ahli, bukan ujuk-ujuk saya baru diangkat jadi kepala sekolah, saya sudah menjadi ahli di situ. Karena ketika melakukan sebuah supervisi, pimpinan itu harus mengikuti banyak pelatihan. Misalnya pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah, atau tidak misalnya itu kegiatan yang diadakan sama BPSDM, atau tidak mungkin BPMP. Nah, kepala sekolah apa kemarin penggerak seperti itu. Jadi bukan kepala sekolah ataupun pimpinan yang malas-malas aja. Dia harus expertkan dirinya dulu, ahlikan dirinya dulu sebelum bisa menilai orang lain, menilai guru lain. Oke. Jadi yang tujuannya tadi improving cooperative, meningkatkan secara kooperatif, bekerja sama. Seperti yang tadi disampaikan, supervisi jadi kita harus mengubah paradigma dulu nih, karena masih banyak kalau ngomongin supervisi itu pasti menakutkan, kemudian pasti mengawasi. Nah, kita sekarang ubah nih konsep supervisi, ternyata tuh semenarik ini. Oh, saya ini sedang diberdayakan. Saya diberikan kesempatan untuk diklinis, dicek nih, saya sakit apa, mana yang akan diobati. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa supervisi itu beda dengan inspeksi ternyata. Jadi biar jangan sampai negatif terus nih makna supervisinya. Coba deh kita lihat. Kalau di sini kalau secara paradigma, inspeksi itu lebih ke fault finding, cari-cari kesalahan. Gitu. Kemudian kalau dari sisi supervisi itu lebih ke quality development, bagaimana mengembangkan kualitas SDM tersebut. Jadi nanti suatu saat ini kan kalian kan nggak selamanya jadi mahasiswa ya, atau selamanya jadi mahasiswa. Dan suatu saat kan akan lulus, akan bekerja. We never know akan menjadi seorang pemimpin. Semoga puji Tuhan, alhamdulillah akan mengalami momen seperti ini. Punya bawahan. Kita sebagai atasan hanya jabatannya saja, tapi tetap harus kooperatif, bekerja sama secara profesional. Pengembangan diri kita juga menjadi seorang expert. Agar ada namanya quality development, peningkatan kualitas. Kalau supervisi, dia mau bertumbuh bersama-sama. Gak bilang karena kamu punya RPP kurang ini, maka kamu akan dihukum seperti ini. Enggak. Mana yang kurang, Bu? Oh, gini Bu, coba kalau pakai yang ini, metode ini. Coba searching di YouTube deh, atau ikut webinar ini. Jadi dia membuat sebuah obat, cure, seperti itu. Nah, sedangkan pendekatan yang digunakan itu adalah autokratif, kalau yang inspeksi, supervisi itu demokratis. Hubungannya itu kalau inspeksi itu betul-betul kayak atasan dan bawahan, superior dan subordinate. Sedangkan kalau supervisi kita usahakan kita partner. Meskipun kamu statusnya adalah guru, saya kepala sekolah, tapi secara teamwork kita adalah partner. Nah, yang terakhir itu hasilnya itu kalau inspeksi lebih ada ketakutan,
kemudian berdasarkan administrasi saja, karena yang dilengkapi harus administrasinya kan. Tadi dibilang tuh RPP-nya salah, jadi fokus sama RPP-nya aja, padahal lupa sama dia punya performance, sama dia punya performa ngajar gimana. Itu salah satunya ya. Nanti kita akan lihat di sini supervisi ternyata bukan hanya ngomongin soal ngajar doang. Nah, sedangkan supervisi lebih ke professional growth, pengembangan profesional si guru tersebut. Nah, ini contohnya nih, kita akan lihat sini sebuah studi kasus nih tadi ya. Ini ada Pak Ahmad nih, dia punya RPP nggak lengkap. Kalau kita ngomongin inspeksi, kita bakal laporin nih Pak Ahmad. Nggak lengkap kok, ngapain juga ini, laporin aja. Sedangkan kalau supervisi, kita nih bilang gini, Pak Ahmad, ayo coba kita bikin sama-sama deh RPP yang efektif seperti apa, yang menarik seperti apa. Nah, kalau kamu jadi Pak Ahmad, kamu lebih senang dilayani dengan cara seperti apa? Dengan dicari-cari kesalahan kah, atau dibilang ayo Pak Ahmad, mana yang kamu rasa kurang gitu? Kalau kalian sendiri senangnya jadi diapain? Apa kamu suka yang dimarah-marahin gitu? Senangnya yang diajak, dikasih tahu ya, mana dikasih solusinya gitu ya, bukan hanya disalah-salahin doang. Nah, itu human loh, itu manusia, secara manusia. Ya, jadi memang kita pada dasarnya manusia itu nggak suka namanya dijatuhkan. Nah, itulah konsepnya si supervisi, nggak mau menjatuhkan, tapi lebih ke bagaimana menguatkan profesional seseorang itu, atau dalam hal ini adalah gurunya. Oke, itu dari sisi tadi inspeksi dan juga supervisi. Sekarang kita lihat dari sisi evaluasi dan supervisi. Nah, ini juga biasanya saling berkaitan nih. Apa ya? Orang-orang sering salah persepsi ataupun kata kuncinya ini sering dianggap sama, padahal sebenarnya beda. Nah, kalau kita ngomongin evaluasi itu lebih ke sumatif, penilaian yang sumatif. Penilaian yang sumatif itu artinya tuh penilaiannya dilakukan di akhir, summary. Prosesnya bagaimana, dia naik turunnya seperti apa, itu si supervisor tidak peduli. Yang dia tahu terakhirnya bagus atau tidak bagus. Kemudian juga dia lebih fokus ke hasil. Sedangkan kalau supervisi, jadi kita tahu nih, evaluasi sama supervisi ini ternyata adalah hal yang berbeda. Supervisi penilaian lebih ke formatif, bertahap. Ya, kalau kemarin ibu baru saja melakukan penelitian di SMA negeri baru 2 minggu yang lalu, di situ ditemukan bahwa supervisi itu adalah supervisi yang bekerja sama. Kepala sekolahnya mau siapa saja, itu kan kepala sekolah sana kan baru 2-3 tahun kalau nggak salah, baru tahun 2022. Tapi menempatkan dirinya sama seperti rekan-rekan kerjanya di sana, sehingga terciptanya supervisi yang berkolaborasi. Bawahan tidak merasa takut untuk disupervise sama kepala sekolah, dan kepala sekolah tidak rendah diri untuk memberitahukan mana yang memang perlu dia kembangkan. Nah, itu yang harus kita kuatkan sebagai seorang calon-calon supervisor ke depannya. Nah, itulah contoh supervisi yang seharusnya dikembangkan ya, harus sifatnya formatif. Kita lihat di sini ya, kita lanjut ya. Jadi supervisi ini itu ada 3 teori kalau kita ngomongin si Sergiovanni. Adopsi juga dari 3 teorinya si Maslow, di mana teori fungsi pertama itu adalah pengembangan, teori fungsi yang kedua itu adalah motivasi dan kontrol. Jadi supervisi yang baik itu harus melewati 3 hal ini. Pengembangan di sini itu maksudnya adalah gurunya sendiri itu harus mau berkembang, dan itu juga sifatnya harus continue, berkelanjutan. Jadi bukan sekedar dilakukan supervisi, makanya kalau dibilang supervisi baiknya itu memang harus terjadwal. Ya, dilakukan iya, tapi terjadwal. Nah, itu yang harus ditekankan, memang harus terjadwal sifatnya. Kemudian fungsi kedua itu adalah motivasi. Itu dari Herzberg punya teorinya yang ada 2 teori itu, yang teori hygiene factors, tergantung dari kondisi kerja, dan juga dari kondisi motivator factors. Jadi di sini motivasi selain lingkungan kerjanya juga yang memang mempengaruhi, paling utama itu adalah faktor motivasi dari orang-orang sekitar, terutama dari pimpinan. Dan terakhir itu adalah kontrol, punyanya Demings,
Yang plan, perencanaan, do, melakukan, kemudian control dan juga act. Check dan juga act. Ini dia, usahakan ketika dilakukan supervisi bukan hanya sekedar memberikan motivasi, mengembangkan, tapi juga ada kontrol. Supervisi itu ada 4 konsep, oke? Yang pertama itu adalah akademik, sudah tahu ya akademik ya, yaitu tadi pembelajaran. Ini yang paling biasa banget kita dengar-dengar. Ternyata selain supervisi akademik, ada namanya supervisi administratif. Kemudian supervisi manajerial dan juga supervisi lembaga. Nah, kalau supervisi akademik tadi kan tadi disampaikan itu lebih ke pembelajaran, entah dari sisi lingkungan pembelajarannya, gaya mengajarnya, manajemen kelasnya dan sebagainya. Sedangkan kalau dari sisi supervisi administratif lebih ke peningkatan ataupun penguatan dokumen-dokumen, kemudian juga relasi sesama guru, itu masuk ke supervisi administratif. Kemudian supervisi manajerial lebih ke manajemennya, strateginya kepala sekolah, visi yang sudah dia tetapkan, kemudian misi-misinya, langkah-langkah yang dia lakukan untuk mencapai visi tersebut itu seperti apa? Strategi yang sudah ditentukan sama guru atau kepala sekolahnya itu apakah sudah sesuai, sudah sistematis, kultur sekolahnya seperti apa, budaya yang dibangun dari sekolah itu juga apakah memang budaya yang saling menguatkan, dan juga supervisi lembaga. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Atau sebaliknya, kalau institusinya bagus, misalnya satpasnya lengkap, kemudian kantinnya kue makannya enak-enak semuanya, tapi di dalam pembelajarannya gitu, kompetensi gurunya tidak maksimal. Menurut kalian itu sustainable nggak? Mana yang lebih baik? Pembelajarannya yang biasa-biasa, pembelajarannya yang buruk, tapi manajemen sekolahnya itu oke, atau dari sisi institusionalnya itu buruk, tapi pembelajarannya oke? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Martinus. Mungkin dari saya, ya sekolahnya yang kurang tertib dengan tadi, tapi kalau pembelajarannya baik, saya pikir mungkin lebih bagus juga. Daripada sekolahnya itu tertib, tapi kalau pembelajarannya kurang baik, itu kayaknya tidak efektif juga. Oke, berarti utamakan di pembelajarannya ya. Oke. Terima kasih banyak Martinus. Itu sama seperti kalau kita ke rumah sakit yang punya manajemen rumah sakitnya itu bagus banget. Labnya ada, dia punya ruang perawatannya ada, dia punya ruang toiletnya kayak serasa toilet hotel bintang 5. Tapi kompetensi dokter di sana itu asal-asal main tusuk saja, mau nggak ke rumah sakit? Tapi itu bagus, ada VIP-nya, serius. Masa nggak mau? Mau sakit nggak mau situ? Ada TV, serius. Nggak mau? Kenapa? Karena kompetensi dokternya nggak ada. Asal-asal main tusuk. Nah, sama seperti itu. Sekolahnya bagus bagaimana? Secara administrasi ataupun secara institusinya bagus, satpasnya lengkap. Karena jangan sampai kita berpandangan selalu bahwa sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang punya A, punya B, punya C. Jangan sampai lupa esensi pembelajarannya. Jangan sampai lupa esensi pembelajarannya. Jadi itu, gurunya kalau tidak maksimal, tidak kompeten, pembelajaran nggak ada, ya apa juga. Nah, artinya bahwa dua-duanya tidak ada yang stable, tidak ada yang bagus. Harus memang berkaitan keempat tadi. Ya, kita nggak bisa macam tahu rantai makanan itu akan berkaitan sama lain, nggak akan pernah putus. Kalau putus, rusaklah semuanya. Nah, sama juga seperti di empat tadi itu, kalau satunya aja rusak, maka tidak maksimal. Oke? Jadi kalau ditanya mana lebih baik, which one? Skenario 1 atau skenario 2? Kalau tadi punyanya Martinus 1, kalau yang kalian? 1 juga? Akademiknya bagus, institusinya sama. Oke. Tidak ada yang lebih baik sebenarnya, kan? Tapi
Kalau di skenario satu ini kita bisa menguatkan. Nah, sekarang ibu minta tolong kalian untuk ini, kalian adalah seorang kepala sekolah yang mau bangun sekolah. Sekolah ini baru banget. Nah, mana yang akan kalian kembangkan kedua? Coba deh. Boleh diskusi sama teman-temannya. Mana yang akan kalian kembangkan nomor 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1 atau 2, 3, 5 sekian. Coba deh dalam waktu 1 menit. Diskusi aja. Oke, ada yang mau berpendapat? Silakan. Oke, ini silakan. Baik Ibu, kalau menurut pendapat kita hasil diskusi kita bertiga, mungkin yang pertama itu akademik, terus yang kedua supervisi manajerial, terus yang ketiga supervisi administrasi, terus yang keempat supervisi lembaga. Oke, makasih. Berarti urutannya 1, 4, 2, dan 3 ya? Oke, terima kasih Yesna dan tim. Ada lagi? Nah, kayak ini kita nggak ada ngomong benar salah ya. Silakan. Oke, silakan Ibu Ani dan kawan-kawan. Kalau kami tuh milihnya tuh dari supervisi manajerial dulu, habis itu supervisi akademik, lalu supervisi lembaga, dan terakhir administratif. Oke, boleh tahu alasannya? Alasannya karena kalau dalam sistem manajemennya itu kan pasti sudah terdapat kualitas pembelajaran dan pengajaran. Jadi dikembangkan lagi ke di akademiknya nanti. Habis itu lembaga, lalu ke administrasi. Oke, terakhir administratif ya. Oke, makasih banyak Fani dan teman-teman. Oke, ini hanya kita gunakan rasional. Oke, kita gunakan rasional. Ingat. Nanti siapa tahu kalian tadi memilih yang tadi ada rasional tersendiri. Kenapa memilih hal tersebut? It doesn't matter. Oke, but kita ngomongin yang idealnya. Ini ngomongin ideal ya. Ngomongin ideal. Idealnya itu kita kuatkan ke lembaganya dulu nih. Kan ini ceritanya sekolah baru, ya kan? Lembaganya dulu nih harus ada dulu satgasnya dan kawan-kawan. Dia punya visi misi sekolahnya, ini arah sekolahnya kemana, kemudian manajerialnya, terus kuatkan dia punya administratifnya, satpasnya, SDM-nya, peserta didiknya, keuangannya, terakhir baru akademik. Nah, ini adalah kuatkan fondasinya dulu, ingat. Jadi jangan kita bangun tingkat 3, tingkat 5. Jadi kalau dibilang udah bangunan tuh sampai tingkat 3 itu berarti dia punya pembelajaran yang udah bagus banget memang. Orang terkenal tuh, oh ini sekolahnya udah sini kirim-kirim anak-anak ke luar nih untuk olimpiade dan kawan-kawan. Orang kenalnya kan secara akademiknya. Itu nanti dulu. Kita kuatkan dulu fondasinya dari sisi lembaganya. Nah, itu minta kalian untuk tulis apa sih yang kalian pelajari hari ini. Kemudian kalian tulis apa sih yang masih mengganjal di dalam hati kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, yang warna hijau, kalian boleh tulis komitmen tentang kalian bakal berjanji menjadi pemimpin yang seperti apa. Oke, coba di sini kelompoknya. Dan terakhir, teman-teman sekalian, ibu harapkan semoga mata kuliah kita hari ini bisa menjadi inspirasi ya buat kalian semuanya, bukan hanya sekedar mengikuti perkuliahan, tapi bisa menjadi sebuah motivasi bahwa suatu saat saya akan jadi seorang pemimpin, tapi pemimpinnya seperti apa itu tergantung dari sayanya. Saya mau menjadi pemimpin yang membangun. Itu dari Ibu terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.